kembali lagi di YouTube channel Follow. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perkembangan teknologi pada masa praaksara. Materi hari ini tuh sama dengan awal jumpa kita pertama kali ya, cuman ini yang lebih spesifik lagi, yang lebih jelas lagi. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya, agar kalian jauh lebih mudah dalam proses pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Oke, langsung aja ya, kita lanjut ke pembahasan perkembangan teknologi pada masa praaksara. Itu seperti apa sih? Teknologinya itu bagaimana gitu loh. Yuk kita belajar. Yang pertama adalah zaman batu. Umumnya, pada zaman batu ini, manusia praaksara itu membuat alat-alatnya dominannya itu terbuat dari batu. Walaupun ada juga alat-alat yang terbuat dari kayu dan tulang. Pada zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman batu ini berlangsung selama 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah manusia Peking dan manusia Jawa. Contohnya yaitu manusia jenis Pithecanthropus, Meganthropus, Paleojavanicus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Adapun nih kebudayaan pada zaman Paleolitikum dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini ditemukan pada tahun 1935 di Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Nah, penemuannya berupa kapak genggam, kapak perimbas, pahat genggam, dan alat serpih. Contohnya ada di gambar, silakan dilihat, itu merupakan contoh dari alat serpih. Manusia purba pertama kali yang berada di Pacitan adalah Pithecanthropus erectus, berasal dari masa Pleistosen Tengah yang merupakan masa perkembangan budaya batu terawal di Indonesia. Yang kedua yaitu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini merupakan salah satu daerah tempat ditemukannya bukti-bukti sejarah peradaban manusia, seperti alat-alat dari tulang yang digunakan oleh manusia zaman prasejarah. Kebudayaan ini berkembang di daerah Ngandong, Ngawi. Dan kebudayaan ini manusia masih tinggal secara nomaden, yaitu berpindah-pindah. Alat yang sering ditemukan yaitu kapak genggam, flake, dan selain sebagainya. Yang selanjutnya adalah zaman batu pertengahan atau biasanya disebut sebagai zaman Mesolitikum, atau juga bisa kita sebut sebagai zaman batu Madia. Pada zaman ini, manusia sudah hidup tetap dan bercocok tanam secara sederhana, seperti umbi-umbian. Namun manusia purba pada zaman ini masih menggunakan sistem berburu untuk bertahan hidup. Ada 2 kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama yaitu Jokkenmodinger. Berasal dari bahasa Denmark, Jokken yang berarti dapur dan moding yang berarti sampah. Jadi Jokkenmodinger berarti sampah dapur yang berupa sisa-sisa kulit siput dan kerang di tepi pantai. Jokkenmodinger ini ditemukan pada tahun 1995, yang biasanya alat yang digunakan yaitu kapak Sumatera. Bisa dilihat di gambar, itu adalah jenis dari kapak Sumatera. Kapak Sumatera ini berasal dari pantai Sumatera Timur, biasanya diberi nama pebble. Oke, kita lanjut ke kebudayaan Mesolitikum kedua.
yaitu Abruzos Roche. Apa sih Abruzos Roche itu? Nah, Abruzos Roche ini merupakan gua-gua yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk berlindung dari panas, hujan, serta serangan hewan buas. Pertama kali ditemukan pada tahun 1928 sampai 1931. Alat yang sering digunakan berupa ujung panah, batu penggilingan, dan alat dari tulang. Ini salah satu contoh dari Abruzos Roche, yaitu ujung panah. Kebudayaan ini banyak ditemukan di Lumancong, Sulawesi Selatan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai zaman batu muda atau biasanya disebut sebagai Neolitikum. Zaman batu muda ini bisa juga disebut sebagai zaman batu baru. Karena pada masa ini manusia sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari bahaya binatang buas. Pada masa ini juga manusia sudah mahir menggunakan teknologi pembuatan tembikar, yaitu mata pencaharian dari zaman batu muda ya. Adapun alat yang sering digunakan pada zaman batu muda ini atau pada zaman Neolitikum yaitu kapak lonjong dan kapak persegi. Bisa dilihat di contoh. Itu merupakan salah satu contoh gambar dari kapak lonjong dan kapak persegi. Kenapa dinamakan kapak lonjong? Karena disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang memiliki bentuk lonjong. Dengan kapak persegi memiliki dua macam kapak, yaitu bentuk persegi panjang dan trapesium. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Zaman batu besar atau biasanya disebut sebagai zaman Megalitikum. Oke, silakan lihat di gambar ya. Itu merupakan contoh dari zaman batu besar. Nah, pada zaman batu besar ini manusia sudah mulai mengenal adanya kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Hasil budayanya berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Next yaitu zaman logam. Pada zaman logam ini, manusia sudah dapat membuat peralatan dari logam yang ternyata lebih kuat dan mudah dikerjakan daripada dari batu. Zaman logam dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tembaga. Zaman tembaga ini manusia baru mengenal peralatan dari logam. Peralatan ini ditemukan di Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Bisa dilihat di contoh, itu merupakan alat yang terbuat dari tembaga. Yang kedua yaitu zaman perunggu. Zaman perunggu merupakan hasil campuran antara tembaga dengan timah. Biasanya disebut sebagai zaman perundagian. Nah, contohnya ada di gambar yaitu contoh dari zaman perunggu. Yang selanjutnya yaitu mengenal api. Penemuan api oleh manusia praaksara merupakan sebuah langkah terbaru berdasarkan teknologi pada masa tersebut. Penemuan ini menandakan bahwa berkembangnya ide dan pemikiran manusia pada masa praaksara. Pada zaman dahulu nih, api itu digunakan sebagai penerangan, penyerangan terhadap hewan buas, dan penghangat di malam hari. Namun, penemuan ini tidak secara langsung ditemukan ya, tetapi melewati proses yang sangat panjang. Oke, itu tadi pembahasan mengenai perkembangan teknologi pada masa praaksara. Dan jangan lupa juga untuk mencatat apa saja yang sudah kita pelajari tadi di awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.
Okay, thanks for your time. Don't forget to subscribe, like, and share these videos. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Bye-bye.